Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Husnawati dengan NPM 2317051003 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai WP responsi AI. Dengan NPM akhiran 3 dengan tema 2. Di sini untuk tema 2 ini evaluasi kualitas layanan puskesmas oleh pasien. Untuk deskripsi kasusnya ini, penilaian kualitas layanan puskesmas seringkali bersifat subjektif. Pasien mungkin berkata petugas cukup ramah, ruangan agak bersih, atau waktu tunggu lumayan lama. Hal ini menyulitkan evaluasi yang akurat jika hanya mengandalkan skala numerik biasa. Sistem akan membantu pihak manajemen puskesmas dalam mengevaluasi layanan berdasarkan persepsi pasien yang bersifat kabur dan tidak pasti. Melalui pendekatan Fujilogit, penilaian subjektif dapat dikonversi menjadi nilai terukur dan sistem pakar akan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh pakar layanan kesehatan. Langsung saja ini untuk codingannya menggunakan Google Colab. Coba kita running. Ini akan muncul nilai keramahan petugas dari 0 sampai 10. Kita coba misalnya keramahannya ini 8. Selanjutnya akan muncul nilai kebersihan ruangan 9. Selanjutnya muncul lagi dengan nilai kecepatan pelayanan. Nah, ini akan menghasilkan seperti ini untuk outputnya. Nih. Untuk ini untuk yang fungsi untuk variabel input dan output ini untuk yang bagian ini akan variabel inputnya ini bernilai 0 sampai 10. Nah, sedangkan untuk variabel outputnya ini layanannya 0 sampai 100. Ya. Untuk fungsi keanggotaan ini ada 3 ya. Ada keramahan, ini berisi tidak ramah, cukup, ramah. Nah, untuk kebersihannya kotor, agak bersih. Untuk tunggunya lama, sedang, cepat. Nah, untuk yang ini layanan buruk ini nilainya 0 sampai 40. Untuk layanan cukup ini 30 sampai 70, sedangkan layanan baik ini 60 sampai 100. Untuk ini nanti akan menghasilkan segitiga, bentuk segitiga.
seperti ini segitiga. Untuk yang aturan Fuji ini jika ini logika if then ini jika ramah, bersih dan cepat, maka layanannya baik. Untuk jika tidak ramah, kotor atau lama, maka layanan buruk. Jika kombinasi cukup, maka hasilnya cukup. Sistem ini seperti meniru cara berpikir manusia, bukan angka mutlak. Untuk yang simulasi, sistem dan simulasi ini membentuk ini. Ini membentuk sistem Fuji berdasarkan aturan. Digunakan untuk memasukkan nilai dan menghitung hasilnya. Untuk ini input manual usernya untuk nilai inputnya ini kan nilainya dari 0 sampai 10. Ini dari 0 sampai 10. Ini hasilnya. Yang ini. Selanjutnya untuk yang ini wait. Yang ini akan masukkan nilai input ke sistem. Proses ini dilakukan untuk fujifikasi input, evaluasi aturan, agregasi hasil, dan defujifikasi menghasilkan angka final. Ini angka finalnya. Untuk ini ya, ini untuk menghitung angka finalnya. Selanjutnya ini untuk visualisasi output ini untuk menampilkan gambarnya, gambar grafik ya, gambar grafik ini hasilnya, ini hasil dari grafiknya. Ini memiliki 3 kurva ya, ada baik, cukup, dan ini ada buruk, cukup, dan baik. Ini yang buruk, ini cukup, ini yang baik, yang warna hijau. Untuk garis vertikal ini menunjukkan skor layanan perhitungan hasilnya. Untuk keramahan ini 8. Kan tadi masukkan angka 8. Ini masuk ke kategori ramah. Untuk ini bersih dan ini cepat. Nah, untuk hasilnya, hasil kualitas layanannya ini 70,07/100. Ini termasuk ke dalam kategori cukup. Cukup ini akan menuju ke baik.
untuk skor sumbu X ini ya, sumbu X ini dari skor layanan 0 sampai 100. Untuk sumbu Y dari 0 sampai 1. Untuk ya ini tadi biru ini layanannya buruk. Untuk yang oranye ini yang cukup, sedangkan yang hijau ini yang baik. Untuk yang garis hitam ini adalah garis vertikal yang menunjukkan hasil defujifikasi skor final. Ini yang ini. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penilaian pengguna, layanan puskesmas dinilai cukup baik dengan skor 70,07 karena petugas ramah, ruangan bersih, dan pelayanannya cepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.